Tembakanku Ada secepat jadian ketipan mata. Welcome pawas di pawas. Kalau Gila gaji. ya Gak usah pakai. goblok. Jangan bahaya. Tuh yang nggak buat seriusin nih, seriusin nih. Bisa begitu. Anjing. Mancing manusia. Ini baru, jangan nih kayak gini. Telul. Jangan, Aduh. Bray. Agak tante-tante ya, guys. Temen itu temen. Seriusin. Ya gitu mah. Seriusin ya. Ya gitu. Seriusin, oke. Jadi tak. Iya dap, saya gua. Orang apa ini anjing? Ngapain kuntul? Goblok. Ya gila. Gila, ada gila-gilanya. Ada gila-gilanya. Kenapa aku selalu dijatin? Kenapa sih banget? Kenapanya? Coba anjing Robi. Tahu kan Robi? Kenapanya? Kenapa aku selalu dijahatin? Ya galau. Kawan galau woi. Ada anjing gila. Galau. Galau cowok. Berat. Aduh. Lo habis ditolak sama pedofil mana lagi? Boleh. Tolong caur nyalain komputer gua nih. Ibu. Buset, bangun cowok. Buset. Kicau. Gaspol dangat di gaspol dangat. Enggak apa-apa. Bersyukur. Alhamdulillah. Tidur aja apa? Ya alhamdulillah bagus. Silakan. Kami dengan senang hati. Kita libur sendiri di situ. Nggak apa-apa, kita bikin matkul aja sendiri sih, nggak apa-apa.
Kami rela dengan senang hati. Oh, jangan. Hakim mukbang anjing. Hakim mukbang.
Ini udah ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita nggak ketemu ya? Gimana caranya? Hibahnya lancar? Alhamdulillah, Pak. Akar di luar kota? Hancur. Di luar kampus maksudnya? Oh, benar. Saya kira keluar kota. Ada banyak mereka, saya khawatir ketinggalan banyak dengan adalah kita buka dulu. Menjadi kita kemarin sebenarnya juga nggak bisa saya ya pas terus kita nanti nggak apa kita saya akan bahas materi sampai dengan UTS ya, minggu depan tetap terakhir, habis itu dulu lagi UTS. Nah nanti ada materi yang akan saya satukan, harusnya ini pertemuan ke-7, kemarin konseptual bisa saya lakukan setelah UTS, jadi dia tidak mengganggu UTS kalian. Pertemuan ke-7 itu yang nanti akan saya lakukan pertemuan ke-8, nanti konseptual kita materi saja, tidak terlalu sulit. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya materi baru. Setelah minggu lalu kita belajar tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Nilainya juga bagus ya. Perhatiannya banyak dari 100. Baik data tunggal maupun data berkelompok ya. Jadi saya tidak bisa yang tidak bisa data temannya. Hari ini kita belajar ukuran rata-rata sama ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil pertama. Kuartil itu apa sih? Ini dia, juga ini 3, ini 3 lagi. Yang depan juga 3. Terakhir. Kuartil, desil, persentil. Kuartil itu jika sebuah data observasi itu dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Jadi dibagi sama banyak 4. Ibaratkan seperti kalian punya satu set data panjang gitu, yang terdiri dari deret angka, misalnya 1, 10, 14, 17, dan seterusnya. Jika dibagi 4 rata, di manakah ya titik kuartilnya? Nah, maka kuartil itu
hanya terdiri dari 3. Karena dia dibagi menjadi 4, maka titiknya hanya ada 3. Jadi seperti saya imajinasikan seperti sebuah garis jelas ya, lebih mudah nih. Sebuah garis panjang, ketika kita membaginya menjadi 4, 1, 2, 3, 4, maka titik potongannya itu hanya ada 3. 2, 3. Karena kalau kita sudah dibagi lagi, maka nanti dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bagi menjadi 5, titiknya ada 4. Kalau kita bagi menjadi 4, maka titiknya hanya ada 3. Ya, nah. Kecuali jika dia misalkan seperti ini lingkaran ya. Kalau kalian membagi pizza gitu ya, split pizza menjadi 4, itu kayak gini misalkan. Nah ini belum tentu sama rata membaginya ketika maka dia diimajinasikan itu menjadi sebuah garis lurus ketika kita membaginya menjadi 4, 1, 2, 3. Nah, maka akan ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, kuartil itu adalah ini, titik ini, kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi kita bagi jadi titik-titiknya untuk membagi dia menjadi 4 bagian yang sama kita. Kalau kalian melihat gambar ini, kita kaitkan dengan materi yang terakhir, yaitu tentang mil, median, dan modus. Kira-kira yang memiliki relasi yang mana? Apa? Median apa sih? Tengah ya. Ketika kita punya satu set data, lalu kita bagi menjadi 2, itulah median sebetulnya. Maka Q2 itu sama dengan median, titik tengah dari set data. Nah, ketika kita mau bagi dia menjadi 4, maka mungkin bisa 1, 2, dan 3. Nah ini ada syaratnya ya, untuk kelompok data di mana N harus lebih besar sama dengan 4. Jadi datanya itu harus ada minimal 4. Lalu bisa kita bagi. Ya. Sampai sini dulu pemahaman kuartil. Jadi masing-masing bagian mengandung 25% data observasi. 25%. Sampai sini ada yang masih bingung kenapa cuma ada 3? Bisa? Nah, nanti akan nyambung lagi sama Desi lebih lanjut. Ketika dia data tunggal, maka sama seperti median ya. Median itu masih ingat ya, kalian nyarinya apa aja? Ada apa namanya? Posisi, ada nilai, sama seperti ini kuartil. Dia harus kita tahu dulu posisinya di mana sih, di data keberapa sih? Yang saya gambarkan di jari gitu ya. Jadi posisinya titik tengah, kalau jari kita itu di jari tengah itu baru posisi. Tapi nilainya berapa sih? Tidak bisa. Ada di jari, sama seperti set angka. Nah, set angka ada berapa ya? 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Maka mediannya adalah data ke 3, nilainya adalah 6 gitu maksudnya. Ketiga itu 1, 2, 3 di titik tengah sama dengan Q2. Q2 nya itu atau kuartil 2 nya itu sebenarnya 6. Data ketiga dengan nilai 6 sama seperti ini juga. Kita cari dulu nilai dia ada di data keberapa.
Untuk data tunggal itu sama dengan rumusnya I dikali N plus 1 dibagi 4 ya. Ini itu adalah maksudnya kuartil keberapa? Kuartil itu bisa pakai K, bisa pakai Q ya. Kalau bahasa Indonesia pakai Q, kalau bahasa Indonesia pakai K. Jadi kalau misalkan K1 maka ininya 1. Kalau K2 maka ini 2. Sudah seperti itu. Dan dia hanya ada 1, 2, dan 3. Ya karena kuartil hanya ada 3. Contoh. Contohnya mau panjang. Tadi rumusnya gampang. Iya karena itu hanya menentukan posisi dan ini nggak kotor. Nah, berikut ini adalah data kunjungan perpustakaan dari 10 hari terakhir. Ini ya, foto dulu ya. 40, 30 tuh berapa ya? 35. Berapa? 35 ya? Nah, jelas. Oke. Ingat median kalau mau nyari titik tengah sama seperti kuartil maka harus diurutkan. Hanya median ya. Kalau rata-rata gabung modus gitu. Tetapi kalau titik tengah itu wajib. Kita urutin dulu nih dari yang terkecil sampai yang terbesar ini kelihatan di garis mulai kecil. Maka urutannya seperti ini. 30 sudah. Ya, 30 35 ini X1 ya, X2 nya 35, X3 nya 40, X4 45 dan seterusnya sampai ke yang paling besar. Atau ini sebetulnya kan sama aja urutannya menjadi seperti ini ya, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80. Semuanya beda 5 kecuali yang terakhir 70, 80. Urutannya dia urut seperti ini. Kenapa kita perlu X1, X2 nanti kita jelaskan ya, untuk mempermudah kalian. Oke, yang diminta apa? K3 ya? Terus sini K1 masing-masing K. Oh masing-masing K. Oke. Kita cari K1 dulu. K1 itu tadi I, N plus 1 dibagi 4. I nya adalah 1, maka 1 dikali N itu adalah jumlah data 10 ditambah 1 dibagi 4. Maka 10 tambah 1 berapa? 11 dikali 1 11 dibagi 4 2,75. Maka posisi Q1 ada di data ke 2,75 ya. Silakan. Dia ada di posisi ke data ke 2,75 ya. Nah, data ke 2,75 ini nilainya berapa? Ya. 2,75 itu adalah di antara data kedua dan data ketiga. Di antara X2 dan X3. Karena dia 2,75 antara 2 dan 3 ya. Nah, nilainya itu berapa? Maka kita caranya adalah pertama masukkan nilai X2 dulu ditambah desimal sisa dari 2-nya ini ya, 2,75 maka desimal sisanya adalah 0,75 dikali selisih antara X3 dan X2 yaitu 40 dikurangi 35 di mana nilainya adalah 5. Selisih ini 5 dikali 0,75 sama dengan 3,75. 3,75 ditambah X2 35 sama dengan 38,75. Inilah nilai dari kuartil 1. Jadi dia tuh posisinya kan sebenarnya di sini. Ya, posisinya di sini. Maka dia nilainya tuh berapa sih? Berarti nilainya antara 35 sama 40. Berapa nilai real dengan sesungguhnya? Setelah dihitung itu adalah 38,75.
Kita coba dulu pakai K2 ya, biar kalian tahu maksudnya seperti apa. Ingat ini datanya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat 6. Di bawahnya ada. Oh ada K2. K3 juga ada. Oh ada juga. Oke. K2 dengan dataset yang sama. Tadi I-nya kita ganti ya. I-nya kita ganti menjadi 2. 2 kali 10 tambah 1 itu 11 ya. 11 kali 2 22. Ini muncul dulu di sini. Dibagi 4 itu sama dengan 5,5. Kalau kita pakai prinsip median itu betul ya. Karena datanya ada 10. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, maka dia tuh ada di tengah-tengah sini. Ini K2 yang sama dengan median. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 sini, 5 ke sini. Dia tuh posisinya di tengah sini. K2 di data ke 5,5. Data 5,5 nilainya berapa ya? Antara 50 dan 55, tengah-tengahnya berapa? 50 sama 55, tengah-tengahnya adalah 52,5 harusnya ya. Tahu dari mana 52,5? Ini kan 50, ini jaraknya 5 ya? 5 jaraknya, dibagi 2 kan 2,5. Nah maka 50 tambah 2 sama 2,5. Ya caranya seperti ini, cara hitungannya realnya ya. Sama seperti K2. X5 yaitu 50 ditambah ini ya, nilai desimal sisanya nih. Nilai desimal sisanya adalah 0,5 dikali X6 dikurangin X5. Ini X6, ini X5. 55 dikurangi 50 yaitu 5 dikali 0,5 atau dikali setengah sama dengan 2, maka hasilnya cuma 2. Logikanya gitu maksudnya. Kita paham logikanya supaya kalian tahu bagaimana menerapkan rumus. Ini kebetulan pas banget tengah-tengah nih 0,5. 0,5 kan setengah tuh, pas banget di tengah. Nah kalau kayak tadi kan enggak 0,75, dia nggak pas di tengah. Nilainya berapa sih? Ibaratkan kalau kayak garis gitu ya, misalkan yang 50 dan ini 55. Tadi posisinya pas di tengah. Kalau dia 0,5. Kalau 0,75 berarti kan dia agak ke sini nih garisnya. Kalau dia 0,7. Maka nilai sini berapa? Tetap dihitung. Ayo semua. Ada yang masih dulu. Kita bermain di desimal belakangnya saja. Ini kan 5,5 berarti antara data ke-5 dan data ke-6. X5 dan X6. Antara sini sama sini posisinya. Maka nilai sesungguhnya adalah itu. Kita coba tanya ya, K3. Di sini ketemu 8,25, berarti desimalnya berapa? 0,25. 0,25 dari K berapa nih? X berapa maaf? X8 dan X9. 0,25 nya berapa sih? Atau seperempatnya ya? Sama aja. X8 dan X9. Maka tadi di sini datanya X7, X8, X9 gitu. Untuk mempermudah kalian gitu. Kalau kalian lihat di deretin begini kan harus hitung lagi X1, X2, X3, X4 gitu kan. Makanya dibikin kayak gini supaya mudah. X8 dan X9, X8 itu 65, X9 70. Maka 0,25 nya di antara 65 dan 70, 0,25 nya itu berapa? Gitu. Antara 65 dan 70, X8 dan X9
0,25 berapa? 0,25 nya berarti ya 70 dikurangi 65, yaitu 5 dikali 0,25 yaitu 1,65 ditambah 1,25 yaitu 66,25. Hanya ada 3 ya, K1, K2, K3. Nanti pas di soal nggak mungkin kalian disuruh hitung semuanya, K1, K2, K3. Pasti hanya salah satu saja. Cuman paham nggak caranya? Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Sebentar masih sedang dikit. Ini data tunggal ya. Kita belum bergerak ke selanjutnya, yaitu data kelompok. Sama kayak median, persis. Ya, sama kayak median. Nah, tapi di sini ada dikali C. Rumusnya adalah BKI batas bawah kelas kuartil ditambah I dikali N dibagi 4 dikurangi CFI frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi FKI frekuensi kelas kuartil dan dikali CI interval kelas kuartil. Maka perlu kita cari adalah kelas kuartil, sama kayak kelas median, sama kayak kelas modus, sama kayak kelas rata-rata.